Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah korupsi yang sering terjadi di bagian perpajakan. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Berita berikutnya, sehari usai KPK membongkar suap perusahaan untuk pegawai pajak, siang tadi Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa menggelar sidak ke perusahaan baja asal Tiongkok di Cikupa, Tangerang, Banten, yang diduga melakukan praktik jual beli langsung dengan pembayaran tunai atau cash ke klien tanpa pemotongan pajak pertambahan nilai atau PPN. Oh ya, menghindari pajaknya ya. Menko Purbaya menyatakan sekitar 40 perusahaan diduga menggunakan modus serupa untuk menghindari pembayaran pajak dengan melakukan pembayaran cash atau tunai. Pembayaran itu, saya koreksi maksud saya, Purbaya bilang, pemerintah tidak akan main-main menindak pengusaha yang melakukan upaya melawan ketentuan dengan tidak membayar pajak. Menko menegaskan pihaknya tidak akan memberi ampun bagi pelanggar pajak jika hal ini terulang. Pemerintah memastikan akan menangkap pengusaha yang melakukan praktik tidak membayar PPN. Jadi benar tegas tuh ya, dari pemerintah benar tegas menerapkan peraturannya, sehingga nggak ada pengusaha yang bermain-main dengan peraturan perpajakan. Bayangin kalau misalnya pengawasan nggak ada gitu ya, terus nggak tegas ya, pasti pengusaha akan mungkin menyuap ataupun akan tidak melaksanakan tugasnya gitu ya untuk membayar pajak. Makanya hukum itu harus tegak gitu ya, benar-benar tegas dan benar-benar ada penerapannya. Jadi hukumannya ada dan benar-benar diawasi dengan baik supaya nggak ada yang lolos dari mata hukum. Ya kalau ada yang lolos nanti kayak gini kejadiannya, ada yang tiba-tiba nggak bayar pajak, ada yang menghindari pajak, dan akhirnya pemasukan yang harusnya masuk ke negara ya devisanya itu akhirnya bocor ya, jadi nggak masuk ke negara ya, jadi ada kerugian negara nih kalau misalnya mereka tidak bayar pajak. Nanti kalau ada nggak bisnis yang fair dan jangan main-main dengan Indonesia maksudnya. Jadi kita akan biarkan proses berjalan, nanti staffnya akan manggil yang punya. Saya dengar yang punya sudah di BAP berkali-kali. Yang penting nanti message-nya harus sampai ke mereka dan ke teman-teman pelaku bisnis sejenis bahwa kita nggak main-main. Pesan saya ke industri baja yang sejenis, ini kan ada banyak, ada 40 atau lebih. Jangan lagi lakukan praktek-praktek seperti ini, membypass penjualan dengan membypass pembayaran PPN atau dengan cara menjual secara cash base, karena akan kita kejar, dan kalau saya nggak ada ampun kalau diproses ngelawan ya kita tangkap. Pada Rabu kemarin 4 Februari, sejumlah pejabat kantor pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan ditangkap KPK. Penangkapan dalam rangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah daerah. Dalam OTT itu KPK menyita uang miliaran rupiah serta emas seberat 3 kg. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap operasi dilakukan penyidik di Kalimantan Selatan. OTT itu terkait dengan dugaan korupsi proses restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN di sektor perkebunan yang berproses di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Banjarmasin. Bayangin tuh ya, sebesar itu ya. Pejabat eselon 2 di Bea Cukai sebenarnya sudah ya mantan direktur penyidikan dan penindakan ya, itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung, baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kg emas gitu. Tuh ya, jadi bayangin tuh miliaran uang sama logam mulia sebesar 3 kg. Itu yang ketangkep, yang ketahuan. Mungkin ada yang masih belum terungkap gitu ya, masalah seperti ini. Soalnya ini masih penyidikan awal nih, belum diusut sampai dalam-dalamnya. Kalau misalnya diusut mungkin lebih banyak lagi harta yang bisa disita ataupun bisa dijadikan barang bukti dari operasi tangkap tangan seperti ini ya. Kasus yang mendapat sorotan publik, KPK menangkap pegawai negeri sipil Gayus Tambunan dalam kasus mafia pajak. KPK saat itu mengungkap rekening Gayus mencapai 25 miliar rupiah, tidak sebanding dengan gajinya saat itu sebesar 12,1 juta rupiah per bulan. Uang dalam rekeningnya berasal dari suap dan gratifikasi. Tuh kan, itu ya. Jadi benar-benar bisa dihitung kalau misalnya penghasilannya berapa, kok tiba-tiba bisa memiliki uang sebanyak ini. Nah itu yang mencurigakan di dalam rekening. Makanya kadang-kadang orang tuh tidak menyimpan uang dalam rekeningnya, tapi menyimpan dalam bentuk mata uang asing, terus kadang-kadang dengan logam mulia. Nah ini supaya menghindari kejanggalan dalam rekening gitu, karena ya kalau di rekening kan digital nih, kecek nih, wah ini berapa miliar nih, dari bank juga bisa mengetahui gitu, dan dari penegak hukum bisa mengecek kok gajinya segini tapi dia punya uang sebanyak ini, apakah ini bisnis atau enggak gitu kan. Itu bisa dicek nanti ketika dia nggak punya bisnis, nggak punya pemasukan lainnya tapi uangnya besar. Nah itu yang dicurigai sebagai bentuk korupsi atau bentuk kejanggalan yang bisa diperiksa ya. Makanya itu orang-orang tuh menghindari dengan tadi ya, menggunakan logam mulia, menggunakan valuta asing untuk menghindari investigasi dari penegak hukum.
Tangkap tangan kemarin di 2 titik, KPP Banjarmasin dan Bea Cukai Jakarta. Menteri Keuangan Purbayadi Sadewa buka suara. Ia menegaskan, jika anak buahnya terbukti bersalah, maka harus diproses dan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Purbaya memastikan tidak ada upaya intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ya, benar-benar dibersihin tuh ya. Yang kotornya harus dibersihkan. Kalau memang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Sejumlah pejabat kantor pajak dan bea cukai Kementerian Keuangan ditangkap KPK. Penangkapan dilakukan dalam rangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah daerah, Banjarmasin dan Jakarta. Apa yang ingin didalami KPK untuk OTT kali ini? Lebih lengkap kita tanya ke mantan penyidik senior KPK, Praswat Nugraha. Selamat sore Mas Praswat. Kalau OTT di 2 tempat KPP Banjarmasin dan juga Bea Cukai Jakarta, apa sebenarnya menurut Anda selaku mantan penyidik KPK yang ingin didalami oleh KPK saat ini? Ya, tentu saja kita harus garis bawahi bahwa khusus untuk yang pajak ya Mbak Cynthia, untuk pajak ini KPK belum bulan 1 bulan nih, tanggal 9, 10, 11 Januari kemarin terakhir melakukan operasi tangkap tangan di kantor KPP Pajak Jakarta Utara. Dan hari ini tanggal 4 kemarin kita lihat bersama-sama KPK kembali lagi melaksanakan operasi tangkap tangan di kantor penyidik pajak di Kalimantan Selatan. Nah, ini dari sini kan sinyalnya jelas, artinya bahkan dalam jarak waktu 3 minggu berselang sudah terjadi OTT di 2 provinsi, di 2 tempat KPP Pajak, kantor perwakilan pajak, yang tentu saja ini menandakan bahwa ada kerusakan sistemik di dalam internal Direktorat Pajak. Ini bukan oknum atau kan biasanya kan kita ada oknum. Menurut saya enggak, ini satu Rangkaian. puncak gunung es saja gitu loh. Bahkan menurut saya malah sebenarnya di dasar lautnya atau di bawah permukaan air ini sebenarnya lebih brutal lagi mungkin saja gitu ya Mbak ya. Tapi sepertinya kalau sudah dalam waktu 3 minggu, artinya kan tidak ada efek jerahnya, itu tidak ada trans efek yang ditimbulkan oleh OTT. Itu kan biasanya sangat membuat orang traumatik ya. Jadi ketika Jadi benar kayak kalau misalnya kejadian kasus 1-2 mungkin kebetulan atau mungkin orangnya emang nakal disebutnya sebagai oknum. Tapi kalau misalnya dicek terus ditemukan berkali-kali, maka orang akan menyadari, wah ini mah udah jadi sarangnya gitu. Jadi ada pattern recognition atau pengenalan dari polanya. Ternyata polanya di pajak. Oh, berarti pajak tuh emang jadi titik lemah di dalam sistem di negara kita gitu ya, untuk dikorupsi. Makanya sering terjadi di berbagai tempat ya, di berbagai lini gitu ya. Di pajak itu pasti ada orang yang memanfaatkan posisinya untuk mengeksploitasi pajak tersebut ya. Berarti itu yang ingin dibenarkan ya. Jadi bukan oknum saja, tapi dari sistemnya juga emang ada kerusakan dan harus dievaluasi secara menyeluruh supaya mengurangi atau mempersempit celah dari korupsi itu ya yang terjadi di perpajakan khususnya. salah satu petugas pajak atau penyidik pajak atau petugas pajak misalnya ditangkap, itu kan mereka punya semacam paguyuban atau grup bareng gitu ya, itu pasti langsung ngerem lah gitu. Ini enggak, dalam waktu 3 minggu langsung. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak, ini bea cukai ini kan ini pendapatan negara non pajak, sedangkan yang pajak itu seperti kita tahu ini kan kasusnya restitusi ya. Jadi kayak misalnya ada pengurangan pajak atau ada klaim PPN yang kelebihan dan lain-lain. Jadi ada 2 sektor pendapatan negara yang utama dari 2 lini, yaitu satu sektor pajak, satu sektor non pajak. Dan hari ini itu semuanya dua-duanya di OTT. Oke, apakah ini artinya yang salah memang sistem seperti yang Anda sebutkan tadi, atau memang dari hulunya sudah harus dilakukan perombakan dan juga perbaikan total? Jadi bukan sistem tapi sistemik Mbak. Jadi sudah kayak memang sudah rusak tuh dari segala lini kalau sistemik itu Mbak. Bukan hanya sistemnya atau orangnya baik tapi sistemnya buruk, atau sistemnya buruk bisa dibuat sistem yang baru, pencegahan dan lain-lain. Nanti narasinya miring lagi nih. Oh ini kurang pencegahan. Oh sebaiknya kita ngadain seminar, foto-foto bareng, diupload di Instagram, selesai. Ini enggak. Jadi mau sejuta seminar pun kita lakukan, dan Direktorat Pencegahan atau Deputi Pencegahan di KPK itu sudah berkali-kali, bahkan mungkin Pak Menteri juga Pak Purbaya sudah berkali-kali. Ini juga enggak menjadi solusi. Memang saya pikir kalau memang perlu dirombak total atau diganti, di switch misalnya itu kan banyak dirjen-dirjen yang lain tuh di Kementerian Keuangan. Itu juga bisa jadi satu ide yang revolusioner. Memang orangnya itu harus diganti, tidak boleh terlalu lama bercokol di situ, karena kalau sudah terlalu lama dia membangun satu klaster dan satu semacam kartel yang nggak bisa dirubah lagi. Sudah terlalu lama mereka. Artinya sudah terlalu kuat fondasinya seperti itu untuk melakukan kejahatan ya. Makanya kadang pejabat daerah tuh dimutasi gitu ya, dipindahkan ke berbagai tempat. Misalnya nggak terlalu lama, misalnya dia tuh di jabatan tersebut 5 tahun saja. Nah setelah 5 tahun dia pindah jabatannya atau pindahkan tempatnya supaya dia tuh tidak terlalu nyaman di sana. Ketika dia terlalu nyaman, ya mereka akan memanfaatkan dan melihat celah-celah tadi gitu ya. Semakin lama orang akan semakin tahu celah-celah tersebut, makanya dimutasi ataupun dipindahkan ke tempat lain supaya mereka tuh lebih rajin dan lebih
menjalankan kewajibannya lebih benar lagi. Karena ketika dia di tempat yang asing itu kan orang masih mengenal, masih belum kenal nih, pasti akan lebih sulit untuk bekerja sama dalam hal kejahatan gitu ya. Jadi mengurangi atau meminimalisir potensi terjadinya kerjasama dalam hal korupsi ataupun kejahatan lainnya. Mereka dengan wajib pajak nakal itu. Jadi memang kolaboratifnya itu sudah sempurna. Oke, Mas Pras, tapi kalau Anda menyebutkan ini sebuah sistemik dan semua lini sudah rusak dalam Ya. tanda kutip, bagaimana setidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi bisa melakukan penelusuran secara lengkap sehingga semuanya ini bisa dibongkar dan mungkin saja ada efek jerah jika semuanya bisa Jadi dibongkar? bulan lalu itu saya sudah usulkan ke teman-teman KPK untuk membuat satu satgas khusus yang terkait dengan pajak, karena seperti kita tahu bersama Mbak, ini kan kita punya target 6% peningkatan ekonomi, angka ekonomi kita meningkat 6% atau 5,8 lah, 56, 58, 6% kalau mudah-mudahan bisa nyampe meningkatnya ekonomi. Nah, sementara dua sektor ini, pendapatan negara, sektor pajak maupun non pajak, pendapatan negara pajak maupun non pajak PNBP, itu semuanya dikorupsi. Nah, ini memang harus, saya pikir KPK harus mungkin bisa membentuk satu satgas khusus atau bahkan mungkin subdirektorat gitu ya untuk pajak di Kedeputian Penindakan atau Direktorat Penyidikan yang memang konsentrasi di pajak. Karena mau nggak mau, seberapa besar pun, ini fakta yang sangat menyakitkan sebenarnya, seberapa besar pun negara kita bersusah payah untuk membangun ekonomi kita, mensejahterakan rakyat, tapi kalau uang pajaknya, uang pembangunan Iya. ini dicuri dan selalu Iya. bocor, itu tidak ada gunanya Mbak. Apapun itu, seperti menyiram air ke pasir, tidak akan ada gunanya sama sekali. Itu Mas Pras, Oke, jadi kayak bocor gitu tuh, bocornya mungkin kecil ya, tapi kecilnya itu banyak gitu di berbagai tempat. Kalau misalnya begitu ya, sebanyak apapun air dalam tong gitu, berliter-liter sampai mungkin ratusan liter, itu bakal habis ketika kebocoran tadi itu terdapat di mana-mana gitu. Jadi benar harus ditambal nih kebocoran-kebocoran dalam pajak ini itu, ataupun dalam korupsi dalam berbagai lini gitu kan. Itu yang harus diwaspadai ataupun dihindari supaya tidak terjadi kebocoran itu, karena itu uang kita yang bisa kita nikmati. Jadi uang pajak tuh bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Tapi karena para oknum-oknum ini itu tidak membayarkan pajak dengan benar, dieksploitasi ya pajaknya, sehingga kesejahteraan rakyat itu tidak bisa ditingkatkan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Bayangin misal uang ratusan miliar itu bisa dialokasikan untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk membangun jalan, infrastruktur dan sebagainya. Pasti kita akan lebih sejahtera daripada sebelumnya gitu ya. Jadi benar harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin pajak ini supaya bisa mensejahterakan rakyat yang punya hak dalam pajak tersebut. Keuangan Purbaya kan juga sempat menegaskan jika anak buahnya terbukti bersalah, maka harus diproses, ditindak, tidak akan ada intervensi. Apakah menurut Anda ini hal yang serius yang bisa dijadikan dasar bagi anak buahnya di bawah Kementerian Keuangan ini tidak lagi melakukan tindakan-tindakan merugikan bagi negara? saya pikir statement Pak Menteri tentu saja itu statement yang normatif ya Mbak Cynthia. Pasti kalau misalnya ada kan sudah berlaku lah asas equality before the law gitu ya, seluruh warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Nah itu menurut saya itu nggak perlu di statementkan lagi, karena itu nggak usah dijelaskan. Memang pasti siapapun warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan harus diproses, nggak boleh ada keistimewaan. Nah, tapi yang lebih mendalam lagi, teman-teman KPK akan terus melakukan penindakan pastinya, karena itu tugas undang-undang. Tapi yang ditunggu publik ini kan apa yang akan dilakukan oleh Pak Menteri, apa yang akan dilakukan oleh Pak Purbaya misalnya, revolusi apa atau gerakan yang radikal seperti apa untuk beliau agar menghentikan atau mengurangi secara revolusioner gitu. Menurut saya harus di rolling total Direktorat Jenderal Pajak kepegawaiannya minimal eselon misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Itu rolling total. Lalu kemudian di switch dari dirjen-dirjen yang lain di Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan ini bahkan ribuan ya ininya ya pegawainya. Ini yang harus diputus mata rantainya. Kalau tidak, mereka akan terlalu nyaman dan apalagi sudah mengakar ya, wajib-wajib pajak itu sudah punya channelnya sendiri, sudah punya kartelnya sendiri. Oke, lalu resolusi paling cepat, paling memungkinkan. Kalau tadi Anda sudah menyarankan mungkin harusnya ada satgas, apalagi hal lain yang sekiranya realistis lah untuk kita bisa benar-benar menjadikan pajak ini sumber negara yang bisa dikembalikan kepada rakyat. Ya, pertama pasti KPK harus melakukan operasi tangkap tangan fokus ya Mbak ya. Jadi mungkin Presiden bisa menginstruksikan langsung ke KPK dan lebih kolaboratif itu ke teman-teman Kementerian Keuangan, misalnya APIP. Kementerian Keuangan punya inspektorat sendiri untuk kementerian di level kementerian, bukan di level pajak. Nah itu bisa langsung kita gencarkan operasi bersama, itu konkret bisa dilakukan minggu depan, bahkan besok pun bisa teman-teman KPK bisa operasi bareng sama seluruh wilayah Direktorat Pajak yang ada di Indonesia, bekerja sama dengan APIP. Dan ini sudah sering kita lakukan dulu juga bareng-bareng kami nangkep penyidik pajak di bandara dulu ya, Terminal 3, kasusnya Master Seal. Saya penyidiknya kebetulan. Nah, itu juga kita kolaborasi terus dan sudah sering sekali kita laksanakan kolaborasi ini. Dan ini terus-terusan kita lakukan. Itu satu dari sisi KPK, kedua dari sisi Pak Menteri, rolling ya total, kita putus generasi, harus dipotong generasinya. Jadi tidak boleh lagi ada orang-orang yang sudah terlalu lama gitu ya, ada di pajak kita rolling misalnya pajak itu kan switch gitu ya. Nah, ini harus dilakukan. Ini yang kedua, yang ketiga Mbak. Yang ketiga ya saya pikir nggak ada jalan lain ya Mbak ya.
teman-teman yang sudah ini kan ada pada saat OTT ini biasanya KPK akan menetapkan 1 atau 2 atau Oke. 3 orang tersangka. Baik. Ini pasti. Tapi yang lain-lainnya ini Oke, sebenarnya baik, kami tangkap. namun tidak ditetapkan Ya. tersangka. Nah, ini Baik, juga kami tangkap. Artinya selain oleh merombak Inspektorat. secara menyeluruh dan juga harus ada Betul. kinerja yang Betul. benar-benar serius untuk penanganan ini. Terima kasih Betul. Mas Betul. Praswat Terima Nugraha, kasih. mantan penyidik KPK, sudah berberi Ya. perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Gitu ya. Jadi emang ada peningkatan kinerja dari KPK ya, dari akhir tahun kemarin tuh ya, dari Desember sampai sekarang ya, sampai Februari itu mulai ada penangkapan udah sering terjadi. Nah, ini adalah salah satu kemajuan dari KPK. Jadi kinerja benar-benar meningkat tuh ya dari Desember kemarin sampai sekarang gitu. Udah banyak oknum-oknum ya, para tersangka dari koruptor yang tertangkap sehingga ya bisa meminimalisir kerugian dari negara. Ya, tapi kita tahu bahwa OTT ini adalah salah satu bentuk apa ya, darurat gitu ya, bentuk benar-benar pertahanan terakhir gitu. Kenapa korupsi itu masih terjadi di Indonesia? Kalau misalnya pencegahannya itu sudah bisa dilakukan, maka OTT itu pasti tidak perlu dilakukan. Ya kayak misalnya penyakit nih, kita hanya ngobatin penyakit yang sudah muncul saja, tapi akar dari permasalahannya atau akar dari penyakitnya, penyebabnya itu kita belum bisa menyembuhkannya. Sehingga walaupun kita udah pakai OTT nih, nyata OTT itu nggak terlalu efektif karena masih banyak dilakukan oleh oknum-oknum tadi gitu. Berarti dari sistemnya, sehingga sistemnya itu udah baik, orang-orang yang di sana juga baik, yang memiliki kejabatan tersebut juga menjalankan dan kewajibannya dengan benar. Nah, itu baru nanti dari sistemnya bagus, orang-orangnya bagus, nanti korupsi bisa diminimalisir bahkan dihilangkan. Ya walaupun itu sangat sulit, tapi kita udah mengarah ke sana, dan inilah salah satu buktinya gitu ya, udah mulai ditangkap-tangkepin tuh ya pelaku-pelakunya. Dan kalau udah ditangkepin pasti kan diganti ya, minimal dicopot lah jabatannya dan digantikan dengan orang yang lebih kompeten dan lebih jujur ataupun lebih berintegritas lah, sehingga bisa diberikan tanggung jawab ataupun amanah tersebut ya. Dan mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.